Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang la zalul, ya, tidak pernah dipakai untuk membajak, artinya tidak pernah disusahkan, dihinakan. Tusirul arda, tusirul arda yang digunakan untuk membajak tanah. Tusir isarah artinya membulak-balik tanah. Wala taskil harsa, dan mengairi tanaman. Musallamah, selamat, tidak cacat. La syiyata fiha, la syiyata itu tidak ada belang-belangnya, ya, tidak ada belang-belangnya. Di sini la dalul ghaira mudhallalah, tidak dimanjakan, tidak dimanjakan. Di mana tafsir isarinya Baqarah di sini adalah nafsu, ya, nafsu hayawan. Disuruh sembelih itu adalah dikekang, ya, dikekang dari kehidupannya. Apa nafsu kehidupannya? Artinya konsumsinya, makanannya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang manfaatnya kembali kepada tubuh. Mata melihat yang indah-indah, yang cakep-cakep gitu. Itu mata memang diciptakan fungsinya itu. Kalau dapat fungsinya maka dia senang, suka, bahagia. Itu yang disebut nafsu. Maka perintah untuk menyembelih sapi adalah umpama perintah untuk mengekang hawa nafsu. Ketika ditanya sapi apa, gitu, la zalul, ya, ini katakan baqaratul la zalul, sapi, ya, nafsu begitu yang tidak dimanjakan. Munqadatun, yang ditundukkan li amri syar'i, kepada perintah agama. Tusiru di sini asar tusiru itu kan kalau di bahasa sosialnya mengobarkan amarah, itu kan isaratul ghadab misalnya. Kalau ini tusirul ard, jadi membajak, membulak-balik tanah. Nah, nafsu yang tidak dimanjakan dan artinya yang ditundukkan kepada syariat.
Kan kalau orang tidak memaksakan diri ya, melakukan kebaikan, melakukan ibadah, itu namanya memanjakan nafsu. Itu sebab orang tahu misalnya ibadah itu baik untuk dirinya. Contohnya ngaji lah, ngaji itu baik untuk dirinya. Kenapa orang nggak memaksakan? Ya mungkin banyak orang terdetik pikiran pengen ngaji hilang, itu karena nafsunya dimanjakan, diturutin. Enggak ada. Ya, tidak pernah ditundukkan. Seperti itulah. Ya. Dia enggak pernah bebas dari nafsu itu dalam kungkungannya. Jadi berat, malas misalnya. Padahal kalau dia coba untuk keluar dari kungkungannya, ada kelapangan, ada kemudahan, bahkan ada kenikmatan. Tusiru al-arda, di sini ardal isti'dad. Ya. Nafsu itu mesti tusiru, dibajakkan, artinya ya, dipacul-pacul kan gitu kan tanah itu supaya bersedia untuk ditanami. Ya, kenapa orang kalau nanam sesuatu tanahnya dihabisin, dibajak kan? Gitu. Ya kan dipacul-paculin begitu, yang bawahnya dikeatasin, yang atasnya dikebawain kan. Untuk apa? Untuk mampu menerima benih, menumbuhkan benih. Nah, nafsu ini kan tubuh ini. Itu diumpamakan seperti bumi. Ya. Gitu. Maka perlu untuk membajak bumi isti'dad. Bumi al-isti'dad. Ya, isti'dad atau disebut qabiliyah. Kesediaan. Ya, kesediaan. Isti'dad. Setiap orang itu punya isti'dadiyah, punya kapasitas ya, diri ya, masing-masing punya kapasitasnya ya. Manusia punya istidadiyah, punya apa istidad itu? Kesediaan untuk menerima kebaikan. Nah ini dibajak tanah istidad ya. Di sini diumpamakan al-isti'dadu kal ardi. Ya. Dengan apa dibajaknya itu, dipacul-paculnya itu bil a'mali solihati wal ibadat. Dengan amal-amal soleh dan ibadah. Ya untuk apa disembelih nafsu itu? Ya agar tunduk kepada syariat. Ya, tidak dimanjakan, tetapi dibajak gitu. Ya, kesediaan dirinya itu, ya, kesediaan diri. Orang suka kepada berbuat baik itu nafsu, tapi sudah tunduk nafsunya kepada syariat. Jadi yang dimaksud oleh melakukan sesuatu tidak untuk nafsu, maksudnya bukan tidak dengan nafsu, tapi li-nya itu untuk. Maka di dalam tasawuf dikatakan orang yang melakukan dengan Allah ya untuk Allah. Dan orang yang melakukan dengan nafsu ya untuk nafsu. Nah, ketika orang dikatakan melakukan sesuatu dengan Allah, maka dengan kekuatan rohani, nafsunya tunduk gitu.
Karena rohani adalah umpama ruh kehidupan yang enggak kelihatan. Seperti mata berfungsinya kalau sifat melihat itu ada gitu. Wala tasqi dan tidak menyirami, mengairi harsal ma'arif wal hikam allati fiha bil quwwati bi istiqa'i ma'il ulumil kasbiyah wal afkari sakibah li adam ihtiyaji misri hadhil baqar ila dzabah. Dan tidak juga untuk menyiram hars. Tidak menyiram hars apa? Hars ma'rifah. Wala taskil haras. Wala taskil haras itu mengairi tanaman. Al-haras. Tanaman itu apa? Ma'rifat. Jadi nafsu yang dituduhkan itu nafsu yang tidak dimanjakan, artinya nafsu yang tidak ditanami ma'rifat, masih nafsu betul. Itu yang perlu disembelih. Kalau nafsunya ya sudah kuat, udah nggak dimanjakan lagi, sudah tumbuh ma'rifat, berarti ya sudah mati gitu, sudah disembelih gitu. Tanaman-tanaman ma'rifat dan hikmah yang dengan hikmah itu bil quwwah bistiqa'i ma'il ulum, dengan disirami air pengetahuan, kasab dan pemikiran yang saqibah, yang tajam. Li adam ihtiyajin, karena tidak perlu misli hadhil baqarah, ya, seperti baqarah ini, ila zabah, kepada zabah. Kalau memang sudah penuh ma'rifat, penuh hikmah, ya, dan juga disirami ilmu-ilmu kasab, pemikiran-pemikiran yang cerdas, musallamah, yang selamat, tidak cacat. Tapi di sini musalamah maknanya isarinya adalah yang diserahkan. Salamaha ahluha litara'a, katanya. Yang si pemilik nafsu itu menyerahkannya untuk digembala. Ghairu masusatin birusumin wa adatin wa syara'i'a wa adabin. Yang tidak masusah. Apa masusah? Yang tidak dikuasai, ya, dikendalikan dengan rusum. Apa rusum? Sesuatu yang bersifat zahir, rusum. Dan adat serta syariat dan adab. Jadi musalamah adalah kerbau, yang sapi yang selamat gitu, yang tidak cacat. Tapi isarahnya di sini nafsu yang memang diserahkan, ya, untuk dipelihara, untuk ditara, untuk dikembala. Tetapi tidak dikuasai oleh adat, ya, rusum, zahir adat dan syariat dan adab-adab. Kalau sudah
dikuasai apa oleh adat atau oleh syariat, maka itu sudah tidak perlu disembelih. La syiyata fiha lam yarsakh fiha i'tiqadun. Kalau itu tidak belang-belang, maksudnya tidak dalam pada nafsu itu i'tiqad atau mazhab di adami sulahiyati halidzaba, karena tidak layak untuk disembelih. Jadi mesti punya akidah yang benar, ya, punya mazhab yang betul, baru nafsu itu layak disembelih. Nah kemudian ji'ta bil haq, qalul ana ji'ta bil haq. Ya, kalau sudah siap memang nafsu yang layak untuk disembelih, ji'ta bil haq. As-sabit fi bayanil musta'idil mushtaq at-talib lil kamal. Ya, kamu datangkan dengan benar, artinya kamu lakukan dengan benar. Hak yang sabit di dalam menjelaskan kesiapan dan al-mushtaq dan kerinduan. At-talib yang mencari kesempurnaan. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka mestinya sudah menyembelih. Wa ma kadu yaf'alun, hampir tidak melakukan. Artinya hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah. Dikatakan qalul ana ji'ta bil haq. Sekarang waktunya, kalau memang nafsu itu memang sudah layak untuk disembelih, maka sembelih. Ji'ta bil haq, lakukanlah dengan hak. Fadzabahuha, maka sembelihlah. Maka mereka menyembelih, fadzabuha, maka mereka menyembelih, dan hampir saja mereka tidak, karena banyak bertanya, hampir jangan melaksanakan, akhirnya menyembelih juga. Likasrati su'alatihim wa mubalaghatihim wa ta'ammuqihim fil bahsi wa tabtish an haliha, karena banyak pertanyaan berlebihan dan mendalam dalam mencari, ya, mentaptish, memeriksa, ya, mengecek akan keadaannya. Wa fuduli kalamihim, dan banyaknya omongan fi bayaniha, di dalam penjelasannya. Allati tadullu ala adamin qiyadi nafsi bisur'ah, yang menunjukkan tidak tunduknya nafsu dengan segera. Wa ibaiha liriyadhah, dan enggannya untuk riyadhah. Banyak nanya, lima gitu. Banyak nanyanya, kenapa, yang mana, apa. Maka ada ungkapan, man qala li syaikhihi lima faqadin qata'al madad. Barang siapa yang berkata kepada gurunya lima, kenapa, maka madad itu putus. Wa ghalabatil fuduli 'alaiha, dan banyak fudul, banyak berlebihan. Wa ghalabatil fuduli 'alaiha. Wa ta'azzur matlubihim, dan ta'azzurnya, susahnya, ya, untuk kepada apa? Kepada yang matlub, kepada yang dicari oleh mereka. Wa ta'khurihim anhu,
dan ta'akhurnya bisa babi dzalik dengan sebab tersebut tadi. Banyak bertanya, banyak. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawi i'taradu lawi i'taradu adna baqaratin fadhabahuha lakafatahum. Walakin syaddidu fashaddadallahu alaihi. Kalau mereka i'taradu adna baqarah, kalau mereka i'tiradnya kecil sedikit gitu, adna baqarah, fadzabahuha, kemudian mereka sembelih, ya, lakafatu, maka cukup. Ini karena kebanyakan i'tirad. Walakin syaddadu, tetapi mereka berlebihan. Fasyaddadallahu alaihim, maka Allah beratkan, karena nanya mulu maka Allah beratkan. Ai law lam yakun minhum kasratu pudulil bahsi wasu'al, ya, kalau saja dari mereka tidak banyak pudul, tidak banyak berlebihan bahas, mencari dan bertanya, lama azza alaihim, maka tidak sulit atas mereka matlubuhum, yang keinginannya, yang dicarinya tidak berat. Liquwati kubulihim wa iradatihim, karena kekuatan kubuliyahnya tadi itu dan kemauannya. Ya, kubuliyah ini adalah kesediaan untuk menerima perintah. Fakana salisal qiyadi sahulal inqiyad. Fakana salisul qiyadi sahulal inqiyad. Orang yang mudah qiyad itu dikendalikan, maka gampang tunduk. Yang salis itu kan enak, ringan, lancar gitu. Itu salis. Biasanya orang di salis ini digunakan bahasa dalam Arab, bahasa kencing, salisal baul. Kencing yang gelesar, ser. Nah, salisal qiyad. Qiyad itu dipimpin. Maka sahulal, ya, pakana, ya, salisul qiyadi, ya, sahulal inqiyadu. Maka kalau dipimpinnya ringan, maka tunduknya mudah. Wa naha sallallahu alaihi wasallam an kasrati su'al, dan Rasulullah melarang banyak bertanya. Wa qala, Nabi bersabda, innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'al. Innama, sesungguhnya hanyalah rusaknya orang yang sebelum kalian itu disebabkan banyak bertanya. Bukan bertanya untuk paham, tapi banyak bertanya untuk tidak terbebas dari melaksanakan. Kayak anak kecil disuruh orang tuanya,
nyapuin itu misalnya. Yang sebelah mana? Tuh sebelah situ. Ini juga. Gitu. Coba kalau nggak nanya, kalau nanya mah udah sapuin kayak gitu. Ini semuanya. Itu iya harus semua lagi. Tanya aja. Gitu. Artinya bertanyanya untuk menghindar dari melaksanakan perintah. Maka Allah pun berfirman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya tentang sesuatu, banyaknya sesuatu, karena kalau ditunjukkan kepadamu itu akan memberatkanmu, akan menyusahkanmu. Ya. Wa qala fi qissatiha inna syaikhan min bani Israel natijat laha ajalah ala hadhihi sifah. Wa kana lahu ibnu tifl faja'a biha ila ajuz wa qala inna li hadha tifl sallimiha fi mar'aha asaha tanfa'uhu idza balagh falamma waqa'at hadhihi alwaqi'ah wasa'a banu Israil fi talabil baqara 40 sanah sami'atil ajuz biha fa akhbarat ibnaha bima fa'ala abuhu wa qad tara'ra faja'a ila al-mar'a fawajadaha fa'ata biha fasawamuhu fi shiraiha wa mana'athu al-ajuzu an bai'iha hatta istarauha bi mil'i miskiha dhahaban. Qala syaikh huwa ar-ruh wal ajuz at-tabi'ah al-jismiyah wa ibnuhu tifl wal aql ladhi huwa natijatul ruh wasyab al-maqtul huwa al-qalb. Dalam kisahnya ada seorang tua dari Bani Israel. Natijat lahu ajalatan. Apa natijat lahu ajalatan? Anna syaikhan min bani Israel natajat lahu ajalatun. Natajat lahu menghasilkan ajalah untuknya ala hadhihi sifah. Wa kana lahu ibnu tifl, dia punya Ibnu Tifl itu masih anak kecil, binatang masih kecil. Maka dibawa Ibnu Tifl itu kepada Ajuz. Wa qala innaha li hadha Tifl. Bahwasanya si Ajuz ini untuk Tifl ini. Serahkan ya, kepada yang Ajuznya, yang tuanya. Fi mar'aha, ya, di tempat mengembalanya, supaya apa? Asa tanfa'uhu idza balagha, kalau sudah besar bermanfaat. Namun ketika terjadi kejadian ini, Bani Israel ya, berusaha untuk meminta Baqarah ya, yang 40 tahun yang sami'atil ajuz biha, si ajuz itu mendengarnya. Fa akhbarat ibnaha, maka dia memberitahu anaknya bima fa'ala abuhu, apa yang dilakukan orang tuanya. Wa qad tara'ra. Oh, ini cerita ya, Allahumma shalli alaihi wasallam.
Yang seorang tua tadi punya anak kecil, maka dibawanya ke orang tua, ya. Diserahkan kepada orang tua itu untuk dipelihara, supaya bermanfaat kalau sudah gede. Namun ketika terjadi disuruh menyembelih itu, maka diberitahu apa yang dilakukan oleh bapaknya. Sudah besar, maka pergi ke tempat pengembalaan itu. Maka didapatkan yang kecil tadi itu, fa'atabiha fasawamuha bisyariha. Maka dibawa untuk ditawarkan, dijual. Lalu yang ajus tadi, yang orang tua tadi melarangnya untuk dijual sampai dibeli dengan sepenuh timbangan emas. Nah, dari kisah ini, syekh itu siapa? Adalah ruh. Ajus itu apa? At-tabi'ah al-jismiyah. Ya, gambaran ajus di situ adalah ini secara apa? Secara simboliknya adalah tubuh, tabiat tubuh manusia. Anaknya yang kecil itu adalah akal. Ya, itu yang melahir, yang alladzi huwa natijatur ruh, natijah. Wasyabab al-maqtul, anak muda yang dibunuh adalah qalbu. Jadi di dalam kisah ini ada apa? Ada satu hasil, ya, yang sama dengan gambaran ini ala hadhihi sifah. Ya, ada apakah orang punya anak kecil lalu dibawa ke, atau binatang kecil atau apa? Ya. Orang masih kecil dikasih ke yang tua, ya, supaya dipelihara, supaya udah gede tumbuh baik. Ya. Maka ketika terjadi ini, maka ya, Bani Israel itu meminta Baqarah yang 40 tahun, yang seorang tua itu mendengarnya. Maka dia kabarkan kepada anaknya apa yang telah dilakukannya, bahwa anaknya itu dipelihara begitu oleh. Maka itu satu gambaran. Syekh itu apa? Itu ruh. Yang ajus, yang diserahkan itu tubuh. Ya. Anak itu kecil apa? Itu akal. Terus anak muda yang mau disembelih, begitu udah gede mau disembelih, itu hati. Ya. Jadi ruh, kemudian tubuh, akal, dan hati. Ya. Akal, ya, begitu sudah besar, begitu sudah jadi hati, di mana diserahkan akal itu kepada tubuh ini. Ya. Kemudian begitu sudah besar mau dibunuh kan? Tidak mungkin. Itu satu kesimpulan. Kemudian salama syaikhur ruh ajalan nafas. Itu syaikh yang diumpamakan kepada ruh itu memasrahkan nafsu, ijl al-nafas. Ijl al-nafas, betina, ya, betina. Nafsu itu diumpamakan betina. Ila ajuji taba'. Aju diumpamakan kepada tabiat, karakter. Tubuh ini atau bumi ini, bumi tubuh itu kan diumpamakan seperti orang tua. Aju, seorang yang sudah tua. Nah, ruh memasrahkan nafsu kepada tubuh ini agar liar pimar aladzati tabi'iyah, agar dipelihara, diangon gitu, di tempat mar'a, di tempat ngembala. Ya. Apa maksudnya? Suruh dikembalakan itu ya mendapatkan kelezatan tabi'iyah. Hatta yakbur, sampai besar. Asa tiflal akal. Semoga akal ini yang diumpamakan tifl, ayan tapi abiha, berguna waktu bulu, ketika bulu. Ya. Ketika fintizail makulat min mahsus
mahsusatiha, ya, ketika makulatnya, hal-hal yang logiknya muncul dari ihsas, dari ya, dari segala panca inderanya itu yang dirasakan oleh panca indera, dan juga istimalul fikri, dalam menggunakan pikirannya kalau sudah tua. Alladzi huwa min quwaha fi iktisabil ulumil aqliyah, yang dia karena kekuatannya di dalam mendapatkan ilmu-ilmu aqliyah. Ruh itu kan masih apa? Artinya ruh itu diumpamakan orang tua, syaikh, karena orang yang punya pengalaman gitu, orang yang punya pengalaman. Nah, maka ruh ini di dalamnya, kemudian di luarnya adalah tubuh, nafs, sifat gitu. Ya, diserahkan kepada tubuh ini. Tab'i itu adalah tubuh. Wa huwa alladhi jaa'a biha minal mar'a wa sa'a banu Israil 40 sana isyarah ila sair. Lalu orang yang membawanya dari tempat mengembala, dan kemudian banu Israel berusaha selama 40 tahun mencarinya. Isyarah ila sair ilallah, itu adalah isyarat kepada perjalanan menuju kepada Allah dengan amal, adab, takhalluq bil akhlaq ila awanil bulughil haqiqi, sampai kepada waktu balik yang hakiki, wa tajarrudil qalbi, dan hati yang tajarrud, hati yang bersih. Kama qala Allah Ta'ala, balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Balaga asyuddah itu artinya sudah mencapai asyuddah, ya, sudah mencapai kekuatan akal. Wa balagha 40 sana, dan mencapai 40 tahun. Itu cerita tentang manusia yang dikandung oleh ibu, ya. Kemudian setelah dikandung, disusui, dilahirkan, disusui sampai 2 tahun, 30 bulan, ya. Hatta idza balaga asyuddahu, apabila dia telah dewasa, asyuddah itu telah mencapai dewasa lah. Wa balagha 40 sana, dan sampai 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni, dan seterusnya. Wa musawamatuhum, itu ditawarkannya itu fisyira'ih, dalam membelinya, ya, kepada yang membelinya, isyaratun ila talabil quwa ar-ruhaniyah al-munawwarah binuril hidayah. Isyarah mencari kekuatan rohani yang disinari oleh cahaya hidayah syariat dan iradah. Wantiza'uha minal aqlil masyubil waham, dan dicabut, ya, artinya dilepaskan dari akal yang dipenuhi dengan waham. Wastibadul aqli iyyaha bil maqulatil qiyasiyah, dan memperhamba akal kepada nafsu dengan hal-hal yang logis, yang bersifat qiyasiyah. Ya, qiyasiyah itu yang bersifat angka saja. Wa taskhiriha bil fikriyah, ditundukkan kepada pemikiran-pemikiran. Wa hajbiha an nuril hidayah, dihijabi daripada cahaya hidayah syar'iyyah bil qiyasatil aqliyah, dengan ukuran-ukuran logik. Wa adami tahalliyatiha bi syar'iyyat, dan tidak dihiasi dengan syar'iyat. Wa hadha huwal mujibu li tasaddudihim fi su'al, inilah yang membawa dia tasaddud dalam bertanya. Wa ta'khurihim
dan lambatnya dalam melaksanakan, wa tabattu'ihim fil imtisal, dan lambatnya dalam melaksanakan. Wa mana al-ajuz maka ajuj itu melarangnya. Wa huwa mumani'atut taba', yaitu larangan tabiatnya yang dilarang, fil qiyadi li syara', untuk tunduk kepada syariat. Ajuz tadi kan tubuh. Tubuh ini seolah-olah melarangnya dalam tunduk kepada syariat. Wa muwafaqatul aql dan akal setuju kepadanya. Li riayatil aqli janibat taba', agar akal dipelihara di sisi karakter tubuh. Fi masalihil ma'as wa tarafihi, di dalam kemaslahatan hidup dan memegah-megahkan hidup kepadanya. Wa tarkhisihi wa tawsi' alaihi aktsar minasyara'. Ya. Dan ditarkhis. Tarkhis itu dimudah-mudahkan, bahkan diluas-luaskan, lebih daripada syara'. Ditundukkan kepada syara' enggak, tapi ya, ditundukkannya kepada apa-apa yang memenuhi kepentingan atau kemaslahatan hidup itu, tubuh itu. Kemudian dijual dengan sepenuh timbangan emas, isyaratun ila tahalliha. Itu isyarah kepada dihiaskan ba'da zabah wasulh bil ulum. Setelah disembelih, ya, setelah disembelih dan dikuliti, nafsunya disembelih, dikuliti, artinya ditundukkan tadi kepada ibadah dan lain sebagainya. Dikulitinya dengan apa? Dengan ulumin nafi'ah asyariyah. Ya. Wal aqliyah, dan ilmu-ilmu akal. Al khuluqiyah, ya, yang ulumin nafi'ah syar'iyyah wal aqliyatil khalqiyah, akal yang bersifat kemakhlukan. Wal ahkamil far'iyah diniyah, dan hukum-hukum para', ya, cabang itu yang diniyah, yang sifat agama. Wastimali suratiha alaiha, dan surahnya dan cakupan surahnya nafsu tadi itu, ya, alaiha, kepada tabiat tadi, allati tuwafiqul aql wat taba', yang sesuai dengan akal dan tabiat. Allati tuwafiqul aqla wat taba', yang sesuai dengan akal dan karakter, wa tanfa'uhuma, dan bermanfaat kepada akal dan tabiat. Bisti'malihima iyaha, ya, digunakan akal dan tabiat bagi nafsu. Fi tahsilil masalihil ma'ash wal mabaghi, untuk mendapatkan kemaslahatan hidup dan mabaghi, segala keinginan hidup. At-tabi'iyah, yang bersifat tabi'iyah, jasad. Wal matalibil aqliyah al maliyah, dan tuntutan akal yang bersifat praktis. Bi'izni syar'i, dengan izin syariat, minal wajhil halal, secara halal, wa tasarrufil mubah, dan perbuatan yang mubah, wa anwa'ir rukhas fi jami'il tamattu'at ba'da husulil kamali wa tamamis suluk. Dan berbagai macam kerukhasan ini pada segala kenikmatan setelah mendapatkan kesempurnaan, husulul kamal, dan juga tamamis suluk, suluk yang sempurna.
Seolah-olah cerita tentang sapi betina itu bisa kita anggap itu gambaran watak Bani Israel. Ya. Dengan cerita sapinya itu, ya, itu juga menggambarkan watak nafsu. Ya, watak nafsu ya itu ya watak Bani Israel itu. Ya. Maka kisah tadi yang seorang tua dari Bani Israel, ya, dengan kisah hasil kisah daripada sapi betina itu adalah menunjukkan sifat Bani Israel. Digambarkan ada anak kecil, orang tua, kemudian ajus, dan kemudian seorang syekh. Lalu begitu sudah besar mau disembelih. Nah, itu adalah juga gambaran daripada nafsu. Ya, bagaimana ruh itu menyerahkan nafsu ini kepada tubuh. Ya. Disebut tabiat itu karakter fisik gitu. Kalau nafsu kan keseluruhan sifat dalam fisik, dalam tabiat itu. Maka disebut nafsun natiqah. Ya. Nafsun natiqah. Kalau tidak dikasih akal, tabiat aja. Tapi ketika sudah ada akalnya dan kemudian bersenyawa dengan akal, ya, maka itu disebut nafsun natiqah. Nah, akalnya ini adalah sesuatu seumpama anak kecil yang perlu ditumbuhkan sehingga besar. Maka akal diumpamakan anak kecil. Anak kecil itu kan dari orang tua, ya, dari syekh tadi, ya, diserahkan oleh syekh. Dan syekh itu ruh. Akal itu natijah daripada ruh. Nah, kalau ruhnya sehat, maka akalnya juga sehat. Kemudian tabiatnya juga sehat. Tabiat adalah boleh disebut emosional, boleh disebut nafsu. Begitu. Nah, kalau anak itu sudah besar, berarti itulah qalbu. Ya. Nah, kalau sudah tua, ruh. Wa idz qultum nafsan faddaratum fiha wa idz qataltum nafsan faddaratum fiha. Dan ketika kamu membunuh seorang manusia, fadaraktum biha, maka kamu saling daraktum, ya. Saling apa ya? Saling membebaskan, saling nuduh, saling tuduh menuduh. Wallahi mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Ini isyaratun ila bayani sababil amr bidzabil baqarah. Ini adalah isyarat kepada penjelasan sebab perintah menyembelihkan baqarah. Wa huwa annahu kana syekh, ya, musirun min bani Israil walahu ibnu syab faqatalahu ibna ammih. Ya, itu. Ya, itu seorang syekh daripada Bani Israel yang mempunyai anak tadi itu, maka dibunuh oleh dua anak pamannya, au banu ammihi.
Tamaan, dia tamak kepada fi mirasi abihi, miras waris bapaknya. Wa tarhahu baina asbati, lalu mereka menyerahkan di antara asbat ya, Bani Israel yang 12 itu. Apa asbat Bani Israel itu adalah suku yang 12 itu. Ala tariq, di jalan, pada fatadafa'u fi qatlihi, maka mereka mendorongnya untuk membunuhnya. Fawaradal amru bidzahbil baqarah, maka datang perintah menyembelih baqarah, wa darabahu bi ba'dihha li Yahya fayukhbiru bil qatil. Maka mereka memukulnya sebagiannya untuk hidup. Maka mereka mengabarkan tentang yang membunuhnya. Fasyabhul qalbu, ini juga isyarahnya adalah syab tadi itu adalah al-qalbu, waladhi huwa ibnu ruh, anak ruh ya. Qalbu yang menjadi anak ruh. Al-musir tadi ya, bi amwalil ma'arib, yang mengingini harta di sini maksudnya ma'rifat dan hikmah. Wa qatalahu, dibunuhnya kenapa? Mana'ahu an hayatil haqiqah. Dibunuhnya itu maksudnya mencegah dari kehidupan hakikat. Wa izalatil ishqil haqiqi ya, dan menghilangkan kerinduan yang hakiki, alladhi huwa hayatuhu anhu, itulah kehidupan darinya, bistila'i quwatai syahwati wal ghadab, dengan dikuasai dua kekuatan syahwat dan ghadab. Alladzaini huma, apa syahwat dan ghadab itu? Ibna ammihi, dua anak pamannya itu, an-nafsul hayawaniyah ya. Syahwat dan ghadab itu dua. Au jami' quwaha 'alaiha, atau semua kekuatannya. Kan kisahnya itu kan terjadi terbunuhnya ya seorang yang punya harta di kalangan Bani Israel, yang pelakunya tidak diketahui, akhirnya mereka saling tuduh menuduh. Jadi untuk mengetahuinya maka Allah menyuruh menyembelih sapi itu. Lama-lama ketahuan sapinya adalah ya, sebenarnya kisah penyembelih sapi itu adalah kisah untuk mengungkapkan siapa pembunuhnya. Akhirnya kan Allah merintahkan kepada Nabi Musa untuk menyuruh kaumnya menyembelih sapi. Nah, ini membuat kaum Bani Israel bertanya-tanya tentang sapi itu. Ya, tentang warnanya, usianya, bla 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 bla. Ya. Maka ketika Nabi Musa itu itu sudah hikmah ya dari Allah, mereka dibuat bertanya-tanya, lama-lama akhirnya terungkaplah. Ketika mendapatkan sapi yang memenuhi kriteria yang disebut ya, itu maka dibawa ke depan Nabi Musa. Lalu setelah disembelih, sebagian anggotanya tadi dipukul-pukulkan tadi tuh ya, ke jenazah si hartawan itu. Maka dengan izin Allah, mayat yang punya harta itu hidup kembali, dan akhirnya ya, menunjuk kepada salah satu ya. Nah itu di situ ada kisah orang tua, anak, dan anak paman, apa itu adalah simbol-simbol isyarat kepada rohani. Itu. Idruh awa nafsu ikhwan, karena ruh dan nafsu adalah saudara. Bi'tibari faidhanihima wa wiladatihima. Ya, dari segi apa? Dari segi limpahan keduanya. Ya, ruh, nafsu, dan lahirnya. Dari mana? Min abin, dari satu bapak, wahwal aqlul fa'al, yaitu akal yang efektif. Nama lain daripada Ruhul Kudus. Ala qiyasi ma waradal hadis, menurut qiyas yang berdasarkan hadis itu. Akrimu ammatakumun nakhlata fa inna khuliqat min baqiyati tini Adam. Hormatilah ya, ammatakumun nakhlah fa innaha khuliqat min baqiyati tini Adam. Hormatilah ammahmu yang nakhlah, karena dia dibuat dari sisa tanah Adam.
Fa inna nafsan nabatiyah al-kamilah alladzi idza kanat ammatun nafsil insaniyah kanat nafsul hayanawiyah ammatuha. Karena nafsu nabatiyah yang sempurna ketika idza kanat ammatun nafsul insaniyah, ketika ammah itu adalah nafsul insaniyah, kanat nafsul hayawaniyah ammatuha. Maka nafsu hayawaniyah itu ammahnya ya, insaniyah. Qatalaha tama'an, dibunuhnya kenapa? Anak paman gitu. Hormatilah paman kamu. Ya, an-nakhla itu kan umpama artinya yang bercabang, karena dia juga diciptakan dari bagian daripada tin Adam. Dibunuh tama'an fi isti'malil ama'anil aqliyah, untuk menggunakan makna aqliyah, wal hikam allati hiya mirasu abihi. Ya, hikam di situ adalah miras. Ya, untuk mencari waris bapaknya, itu adalah hikmah-hikmah umpamanya. Fi tahsil matalibihima, untuk mendapatkan apa yang diingininya. Ya. Ma'anil aqal wal hikam wa kamalatihima wal ladzatihima bi anwa'il hiyal wal makar, dengan berbagai macam trik dan kejahatan, wasinatil fikri, dan artinya ciptaan-ciptaan pikiran. Wa tarahahu ala turuqil quwwar rohaniyah, dan keduanya dibuang ke jalan kekuatan rohani dan tabi'ah, baina mahal liha wa tadafiha. Ya, di antara tempatnya dan penolakannya di dalam qatlihi, di dalam membunuhnya. Wa hiya ihalatu kulli quwwatin minha, yaitu mengihalah, ya, menangguh, menghalang, ya, segala kekuatannya, ya, yang fasad wal ism dan dosa ilal ukhra, kepada yang lain, itu untuk dihalang, ihalatu kuat. Wassalah wal bara'ah, kebaikan dan bara'ah, ya, ila nafsiha, dan kepasrahan kepada nafsunya, litanazu'iha wa tajadubiha, untuk tanazu, ya, saling tarik menarik, ya, bi af'aliha wa ladzatiha, perbuatannya, kelezatannya, wahtijabi kullin minha, hijabnya dari semua itu, bima yulaimuha, ya, dengan yang mulaamah, ya, yang yunasibuha, yang sesuai, amma yulaimul ukhra, dari apa yang juga sesuai dengan yang lain, wa ru'yatuha as-salah fihi wal fasad fi diddihi, dan penglihatannya akan kebaikan di situ dan kerusakan, ya, fi diddihi, dalam melawannya, dalam sebaliknya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah mengeluarkan apa yang kamu sembunyikan. Di mana? Min nuril qalbi wa hayatihi. Nah, ada cahaya, nanti Allah lah yang mengeluarkan dari hati dan kehidupannya, bistilai alaihi, dengan menguasainya. Jadi ketika sapi yang memenuhi kriteria itu dibawa, maka sapi itu disembelih, kan kisahnya begitu. Ya, maka ketika disembelih, ketika tadi dipukulkan sebagian dagingnya ke mayat yang dibunuh itu, maka dengan izin Allah si hartawan itu, yang punya harta, setelah dibunuh oleh kedua pamannya itu, hidup kembali, dan kemudian menunjuk siapa. Ya, ternyata saudaranya, ya, kerabatnya itu, ya, berpura-pura, ya, menemukan mayat si hartawan itu dan meletakkannya di depan rumah. Itu kisah asal usul kenapa ada disembelih, sebetulnya untuk mengungkap, ya, apa yang kejahatan yang dilakukannya. Nah, begitu juga nafsu, tabiat, ya, akal, ya, terjadi satu penangguhan, penunda, kemalasan, sehingga kenapa mesti dimujahadah, kenapa mesti disembelih, kenapa? Nanti akan terungkap, akan keluarlah cahaya dari hati itu, dan Allah lah yang akan mengeluarkan dari apa yang mereka sembunyikan. Itu satu isyarah terlalu jauh memang. Tafsir isyari ini yang oleh sebagian ulama memang ditolak karena kejauhan, ya,
Kan tafsir Isari itu menafsirkan dengan arti yang jauh, tapi ini kejauhan. Istilahnya maknanya batinul abtun, jadi kebangatan batin. Dan tafsiran ini memang kan seolah terlepas banget, jauh banget dari kisah aslinya begitu. Mestinya tafsir Isari itu tetap dengan kisah aslinya masih dekat. Ya. Seperti misalnya kalau dunia ini selama dunia ini belum kiamat begitu, kan ada hadis itu, maka pintu taubat masih terbuka gitu. Kalau belum kiamat dunia ini, kalau belum kiamat pintu taubat masih terbuka. Itu kan kiamat itu bumi kan, bumi dunia gitu, kiamat, maka pintu taubat masih terbuka. Maka ditafsirkan kepada isyarah bahwa manusia ini, satu manusia sama dengan bumi ini, karena manusia diciptakan bahannya adalah apa yang ada di bumi ini, sehingga dikatakan manusia itu adalah mikrokosmos, alam yang kecil, bumi yang kecil. Maka berarti, ditafsirkan secara Isari, manusia juga kalau selama belum mati, kiamatnya setiap orang kan mati. Kalau katakan kalau matinya dunia ya kiamat, nah kiamatnya orang adalah mati. Di samping ada hadis lain, ini tafsir Isari ini, ketika ada ayat maknanya ini tapi ditafsirkan kepada yang jauh. Tetapi terkadang dia ada punya dalil tentang ini. Jadi ketika hadis selama bumi belum kiamat maka pintu taubat masih terbuka. Nah maka matinya bumi dengan kiamat gitu. Nah sekarang kiamatnya orang ditafsirkan dengan mati. Maka orang selama belum mati ya, masih pintu taubat masih dibuka. Ini kan ditafsirkan ke situ, bumi kepada orang, itu isyari namanya. Di samping tidak jauh maknanya dari mana aslinya, masih dekat lah. Ada hadis lain gitu. Kan memang ada hadis ya, malam yughargir, selama belum mati. Nah jadi semua tafsir Isari yang diterima oleh ulama, pertama tafsirnya tidak jauh, nggak jauh-jauh banget sampai kita nggak sampai gitu nyetelinnya itu nggak sampai gitu. Di samping itu tidak ada dalil. Nah maka tafsiran kayak begini ini sering dinilai ini terpengaruh dengan batiniah Syiah yang nafsirin Quran tuh kemana-mana seenaknya dewek. Namun ini masih ada dalilnya, seperti bumi diumpamakan ajuz, itu ada hadis Nabi, bumi itu umpama orang tua. Lalu hayawan diumpamakan nafsu, tapi bukan Baqarah. Hayawannya karena Baqarah hayawan, maka Baqarah juga nafsu, gitu, nafsu hayawan. Masih ada, cuman secara umum dari kisah itu tafsirnya kejauhan. Ya. Tafsirnya kejauhan. Nah maka istilahnya tuh kalau kayak puzzle, masangnya itu untuk dapetin gambar utuhnya jauh banget gitu. Jauh. Ya, namun tetap ada beberapa tamsilnya ya, yang masih makbul, yang masih diterima karena masih sesuai dengan dalil. Ya, ada dalilnya. Ya, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.